Halo teman-teman semua. Di video kali ini gua buat racikan PC pakai prosesornya Intel. Soketnya LGA 1200. Jadi kalau soketnya udah LGA 1200, gua udah pasti pakai yang generasi 10. Dan di video sebelumnya kan gua buat racikan PC kan pakai Intel Core i3 10100. Jadi di video yang sekarang gua bakal buat pakai Intel Core i5 sih yang 10400 sih guys. Kalau yang 10400F menurut gue beda tanggung sih. Bedanya 400.000. Kalau lu upgrade lagi jatuhnya lu keluar duit 2.700.000 gitu kan. Tanggung, kakek gue kalau menurut gue kalau beli yang mahal sekalian gitu. Kalau udah upgrade-nya lagi tanggung harganya juga mahal gitu kan. Di sini udah 6 core 12 thread, termasuk oke sih buat Intel sih. Harga segitu sih. Kalau AMD ya pasti lebih murah sih, tapi AMD 1600 kayaknya murah deh. 2,9 sampai 4,3 GHz. Gue nggak tahu bisa di overclock atau enggak ya. Set gue ada lambang K-nya gitu. Oh ini baru gue ngomong nih. 2600K. Berarti udah di lock nih, nggak bisa di overclock. Mana nih? Intel Core i5 10400 bukan 10500 ya. Udah 10400. Dan di sini gue mikirin budget sebisa mungkin harganya nggak mau terlalu overkilling gitu. Gue nggak mau harganya terlalu mahal karena gue mikirin orang yang mungkin punya budgetnya pas-pasan tapi pengennya pakai Intel Core i5 yang 2400 atau kayak gimana. Jadi gue sebisa mungkin buat racikan PC supaya lu orang tuh yang mungkin uangnya lagi ngepas-ngepas gitu tapi pengen punya komputer tapi performanya bagus, mungkin ini salah satu bantuan buat gue sih. Salah satu bantuan sih buat lu orang gitu. Sorry ya masih belibet banget omongan gue. Masih kaku gitu. Jadi gue bakal pakai WDIC aja, beda ceban. Ceban kalau beli siomay lumayan bro, kenyang sepiring. Untuk RAM ya, RAM kalau SSD gue kayaknya gimana ya kalau RAM ya? RAM tuh gue 2x4 sih, mikirin budget. Vegan bagus ya, 455.000 2x4 nih. Apa 2x2 aja ya? 2x2 juga bedanya nggak beda jauh sih. 2x4 455.000 oke lah. 3.264.000 tuh kan belum VGA, belum power supply. Di sini gue mikirin budget ya, kayaknya gue nggak bakal pakai SSD sih. Sorry ya, ini gue mikirin budget banget sih. Tapi SSD murah bro. Ya udah gue pakai SSD deh. Nggak murah sih, nggak murahnya sampai yang gimana banget, pakai Adata aja ya. Sekarang kan Adata semua tuh rata-rata orang yang murah ya, 3.500.000. Nah ini motherboard VGA PR nih, power supply juga PR nih. Kalau casing menurut gua masih bisa diakalin sih kalau casing. Ini dua ini nih PR nih, motherboard VGA sama power supply. Wah, otomatis power supply-nya juga mesti 80 plus, paling kagak silver lah, jangan sampai bronze kayaknya sih. Bronze juga oke sih menurut gua sih. Untuk motherboard gue bakal pakai ASRock karena menurut gue ASRock bagus, Gigabyte juga bagus. Coba kalau Gigabyte gue mikirin harga sih jangan pakai yang H deh, pakai yang B aja, B460. B460 jangan galak kayaknya gue rada sanksi juga. Ini sih Phantom Gaming ini sama aja sih, colorful lah. Coba gue mau cari yang MSI, coba MSI Gigabyte B64M Pro MSI. Kayak gimana sih gambarnya? Wih kece sih. Coba gue lihat dulu ya gambarnya. Business Elegance Core Booster. Oke, DDR4 ya, gak kaget dia 22 slot audio booster. Ini heatsink ya. Gue buat VGA ini kayaknya. Prosesor di sini, RAM di sini pasang VGA kan. Oh, core booster, 4K Legacy, audio boost, DDR4. Kocak. PCIe. Oh ya, PCIe Stellar Armor ya. Gue pasang VGA tapi di sini kan. Kayak dongo gitu gue. Kocak. Jadi kayak orang ngeblank. User friendly design. Iya sih. Oke, compatibility. M.2 nya udah pakai seal. Oke, ini bisa pakai M.2 berarti so far. Connectivity nya the most important DIY. Aku nggak paham deh.
Ya ini buat hard disknya mungkin. Oke, buat colokan USB-nya. Wih, oke lah, ini oke lah, nggak usah bertele-tele, jadi pakai yang ini aja. Tuh kan. Ini PR anjir, nih PR anjay, ini PR gila. Gue budgetnya udah metokin jangan sampai 5 juta. Nggak bisa loh. Guys, nggak bisa 5 juta, guys. Ini aja kalau pakai VGA yang butut bottleneck. Gimana ya? Guys, gimana ya? Gue mikirin itu budget, gue pengen lu orang uang yang lu punya bisa lu maksimalin. Ini nih kalau beli komputer gue selalu bilang uang itu, aduh, uang tahu duit, duit tahu uang, duit tahu barang tahu duit, anjing. Toxic gue sih. Kesel gue lu, anjir lu. Gue udah berusaha bikin yang murah masih gak dapet juga, brengsek, kesel gue. Bingung gue kalau udah kayak gini, anjay. Ini dia udah ini gue kalau pakai yang 1 jutaan bottleneck. Kalau gue pakai yang mahal duit untuk di budget. Beli bekas satu-satunya. Gue cari harga bekas, Pak. Coba gue cari dulu. The best Intel Core i5 10. The best VGA Intel Core i5. The best VGA with Intel i5 2400. Wah, anjir. Jangan kasar bego. Wah, bang. Gua nggak mau toksik, anjir. Wah, monyet kucing. Nah, kucing aja deh. Apa sih? Sumpah lu, gue mikirin budget lu buat penonton gue gitu. Gue nggak mau penonton gue nonton racikan PC punya duit. Gue maunya dia uang yang dia punya sesuai sama apa yang dia harapin gitu. Gak mau setengah-setengah, monyet. Guys, ini saran, kalau beli VGA, oke lah ya. Ini gue GTX 1660 ya. GTX 1660 6GB nih. Ini gue udah baca dulu nih. Menurut gue ini yang termurah nih. Dan salah satu yang terbaik sama ini sih, Intel Core i5 10400 ya. Ini gue udah cari juga. Makanya gue selalu cari sumber gitu. Gue gak mau sampai lo orang kecewa gitu. 10400F. Gak beda jauh sih, beda dari core, tapi dari segini gak bakal beda. Ini gimana sih? Oke lah, gue pakai GTX 1660. Gue cari dulu ya GTX 1660. Ntar gue bakal cari bekasnya, linknya gue taruh di deskripsi VGA di bawah sih. Yang termurah ini 2,3, anggap 3 juta, 8 juta ini aja. GTX 1660 6GB bekas. Ntar gue cari dulu ya guys ya, coba gue cari, ntar linknya gue taruh di deskripsi buat VGA ya. Anjing, gue langsung sesak napas gue. Enakan ke toko. Guys, kayaknya lu cari. Gue cari sendiri, coba gue cari sendiri. Ini malah lebih mahal kok. Bro, yang bekas aja bekas. Emang nggak ada bekas? Termurah. Di sini termurah berapa duit? Guys, 3,8 guys, termurah guys di Tokped guys. Di sini juga. Waduh. Misi lu. 2,9 nih termurah. Saran gua coba kalian cari yang budgetnya ngepas-ngepas mau pakai Intel Core i5 10400 untuk VGA-nya. Saran gua ini cari GTX 1660 6GB yang bekas aja dulu guys, supaya bisa balance gitu antara VGA-nya sama prosesornya biar nggak bottleneck gitu loh. Gua ini over budget sih, buat gua over budget sih. Walaupun sebenarnya nggak over budget kalau yang punya duit gitu. Nggak pakai SSD lagi. Untuk power supply 318 watt kayaknya gue pakai yang 500 watt aja sih. 80 plus silver lah. Kalau untuk power supply saran gue yang bagus ya. Jangan hitung-hitungan sama power supply guys, karena power supply itu jantungnya komputer. Kalau lu sampai beli yang jelek, gue berani jamin bakal jadi penyakit di kemudian hari sih. Saran gue, power supply lu jangan pelit-pelit. Mau gimana pun power supply itu
yang ngalirin listrik ke motherboard ke semuanya gitu. Kalau dia bermasalah, impactnya gede, bisa motherboard tuh yang rusak, bisa VGA lu, bisa prosesor lu. Makanya gue untuk untuk power supply gue saranin jangan terlalu hitungan sama power supply gitu. Jangan lu pikir power supply bawaan casing gratis, jadi lu pikir udahlah pakai bawaan casing aja. Jangan ya. Gua saranin lu pakai power supply yang bagus lah, jangan yang jelek gitu. Bronze, silver, plat gold, platinum, titanium itu urutannya. Di sini kayaknya pakai yang di sini ada yang GMX sih, 10.000 nih, boleh sih. Dia udah gold juga. Wih, kece nih guys. Gua bakal pakai ini aja deh, GMX. Udah gold juga kebetulan nih, harganya 810.000. Totalnya jadi kurang lebih lu mesti siapin duit 9 juta. Ini sorry to say ini 9 juta guys. Bukannya gua mau bikin lu patah semangat. 9 juta pakai Intel Core Intel i5. 10.000 anjing. Bego, tangan gua tutup mana kelihatan. Goblok, gua tutup layar gua pakai tangan, bego. Tetep aja dia nontonnya kayak guys, lu tutup layar lu anjing. Kayak Easter egg goblok. Guys, jadi ya fokus. Di sini saran gua kalau lu punya budget mungkin 9 juta ya lu bersyukur lah. Menurut gua 9 juta ini udah cukup banget buat belum casing ya, paling 9 juta sama casing lah. Untuk 9 juta lu bisa pakai untuk Intel, bisa pakai Intel Core i5 9400. Bukan yang F ya. Kalau F itu lebih murah daripada yang nggak F gitu. Jangan terbalik, kalau yang generasi ke-10 yang no F, yang nggak pakai F itu lebih murah, malah lebih bagusan yang nggak ada F-nya ya. Gue udah bilang nih. Sekarang kita bakal cari performanya sih. Intel Core i5 2400. Si Winda Basudara online bro. 1400 sama GTX 1660 6GB. Yang F ini 1660 Super sama beda 1660. Bentar. Sama tuh beda sih. Beda. GTX 1660 ya 1660. Yang nggak F susah banget carinya. Coba kita cari yang 8 gimana ya. Coba kita cari. Gue yakin performanya nggak bakal beda jauh sih. Pakai GTX 1660 Super sama ini paling bedanya nggak signifikan banget. Coba kita lihat ini ya. Ini nggak bakal beda jauh sih kalau menurut gue sih. Tuh lihat, cuma beda 78 doang gitu menurut. Tadi apa tuh ya? Apa ya? Coba kita lihat game-game yang ada di sini ya. Serius Sam orang Indo nggak ada yang main bro. Mafia ada yang Fortnite nih. Fortnite average-nya dapat 232 fps. Nah ini versi kompetitif. Kalau yang versi epic dia dapat di 109 fps. Emang lebih kece sih. Need for Speed, nah Indonesia demen nih. 70 fps ya rata-ratanya guys. GTA 5 rata-ratanya 96 fps. Untuk 1000 ini very high guys ya, grafik very high. MSA nya off dia. Gua nggak tahu MSA apa tuh apa ya, gua nggak pernah main GTA 5 sih. Genshin Impact. Mana ada Genshin Impact? Kok nggak ada? Dia ada Genshin Impact. Oh ini. Ini buat para wibu 60 fps rata-ratanya guys. Udah nggak usah diragukan, ini 60 fps udah pasti jalan. Ultra lo ini apa lagi Ultra? Baldur Gold. Anjir ini berat sih. Oh ini nih yang suka dimainin para YouTuber nih, 50 sampai 48 sampai 51 fps dia rata-ratanya. Hype. Nah, udah lagi guys, gua udahin aja videonya ya. Ini racikan PC-nya guys ya. Ini udah Intel Core i5 2400, motherboardnya MSI B460M Pro. RAM-nya pakai 8GB dari G-Skill. VGA-nya ini gua nggak saranin pakai bukan nggak saranin, maksud gua kalau budget lu pas-pasan ya mungkin lu bisa cari GTX 1660 juga yang 6GB tapi yang bekas. Kalau yang punya uang banyak ya pakai aja yang GTX 1660 sih, yang baru, santai aja. Ya punya duit banyak kayak kalem. Habis itu ini belum SSD ya guys, ini gue mikirin dari segi budgetnya orang-orang yang mungkin uangnya ngepas-ngepas gitu. Tapi gue yakin uangnya ngepas-ngepas tapi pengennya pakai prosesor yang mahal sama VGA yang mahal sih. Gue mikirnya gitu. Menurut gue prosesor
sama VGA itu di game itu sangat amat penting sih, sama RAM. Power supply juga penting ya. Itu SSD udah ada. Sorry. Aduh goblok lu. SSD udah ada. SSD udah ada. Sorry. Gua lupa lu bego lu. SSD 120 GB ini buat booting aja. Power supply gua wanti-wanti ya. Ini power supply nih banyak orang ngeyel banget nih anjir. Power supply itu jangan, kalau komputer lu mungkin yang spesifikasinya rendah, oke lah pakai bawaan casing lah. Tapi kalau spesifikasi komputer lu tinggi, prosesor lu kenceng, core thread-nya banyak, VGA-nya kenceng, RTX, GTX 1660 atau gimana, RAM-nya juga 16 GB tuh yang gimana, pakai yang namanya power supply yang minimal secacat-cacatnya, gak ada cacat sih, sebagus-bagusnya, sejelek-jeleknya silver lah, biar aman gitu komputer lu, biar lu nggak nyesek di kemudian hari. Gila, gue nggak mau sampai lu udah beli mahal-mahal racik PC pakai power supply yang abal-abal, di kemudian hari meletup, petuk. Udah gue no comment udah. Ini gue udah kasih saran kayak gitu aja guys. Gue harap video ini bermanfaat, dan supaya target subscriber gue tercapai sampai angka 10, gue harap lu orang bisa subscribe sih. Dan gue nggak tahu, gue ada rencana bikin Discord juga. Jadi ya udah, kalau menurut lu video ini bermanfaat, lu bisa like, lu bisa subscribe channel kecil ini biar berkembang, dan komen aja kalau lu merasa video ini, racikan ini bisa lebih bagus atau gimana. Komen aja di bawah, bakal gue balesin satu-satu. Thank you yang udah support channel kecil gue ini supaya semakin berkembang seiring berjalannya waktu ya. Thank you yang udah nonton, makasih banyak.